Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngebahas mengenai kaidah pencacahan bab peluang. Ini untuk kelas 10 gitu ya. Oke, sekarang kita mulai. Kalau bagi rekan guru yang mau melihat LKPD saya gitu ya, bisa langsung aja ke PMM saya gitu ya, Iskifari. Silahkan kalian nanti download dan kalian bisa berikan kepada muridnya. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini sebenarnya ada dua, yaitu melakukan prosedur kaidah pencacahan, aturan perkalian, aturan penjumlahan, permutasi, dan kombinasi. Dan yang kedua adalah murid ini bisa membedakan antara permutasi dan kombinasi gitu ya, menggunakan bahasanya sendiri. Oke, prolog gitu ya. Jadi ketika kita menanyakan fungsi peluang gitu ya, ini banyak sekali sebenarnya ketika kita berbicara masalah bisnis, penambahan cuaca, dan juga sistem Android. Nah, yang kita pakai perangkat HP ini kan misalnya ada yang namanya koreksi kata gitu ya. Nah, sistem ini menggunakan yang namanya teori peluang gitu ya. Jadi menampilkan kata yang disarankan gitu. Nah, jika saat kamu menggunakan smartphone, kalian kan bisa ngeliat, wah ini tipe nih gitu ya, tapi terkoreksi sendiri di atasnya, itu udah sangat hebat banget untuk menggunakan peluangnya gitu ya. Nah, kalau kalian bisa coding, silahkan kalian buka ini untuk melihat cara kerja program autocorrect gitu ya di keyboard smartphone. Oke. Untuk yang pertama adalah prinsip dasar kaidah pencacahan. Jadi untuk mendata kejadian yang mungkin muncul itu ada dua cara, yaitu diagram pohon dan menggunakan tabel. Misalkan ada tipe sama warna gitu ya. Tipe E misalkan hitam warnanya. Ada juga silver, ada juga putih gitu ya. Nah, di tipe G ini juga sama, ada yang hitam, silver, dan putih. Nah, untuk tipe V juga ada hitam, silver, dan putih. Untuk yang tabel, gimana cara membuatnya? Berhubung ini ada 33 gitu ya, maka di sini kita lihat bahwa ada tipe E, G, H, V ya, maaf. Di sini juga ada hitam, silver, putih gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa nantinya tabel ini dan diagram pohon itu bisa digunakan. Akan tetapi, bagaimana kalau ada 5 kejadian dengan menggunakan diagram pohon atau tabel? Apakah efektif? Ya, tentu aja ini tidak efektif jika banyak kejadian. Ini efektif jikalau ada 3 kejadian aja, misalkan paling enak gitu ya menggunakannya. Nah, selanjutnya kita ke yang namanya kaidah dasar perkalian dan penjumlahan gitu ya. Di kaidah perkalian ini digunakan suatu kejadian yang dapat dipecah menjadi beberapa bagian dan tiap bagian itu harus dikerjakan pada waktu yang bersamaan. Misal, ada seorang pengusaha catering menerima pesanan nasi box berisi lauk, nasi, lauk ya, termasuk lalapan ya, dan buah. Ada berapa pilihan lauk dan jenis buah yang dapat dipilih seperti pada tabel berikut gitu ya. Jadi nasi di sini ada lauk, ayam goreng, ayam bakar, ikan goreng, dan ikan bakar. Buahnya apa? Yaitu jeruk, pisang, sama semangka. Nah, berapa banyak variasi nasi box yang dapat dipesan konsumen? Apakah sajakah itu? Misalkan pembahasannya ya. Jadi di sini nasinya ada 1, lauk 4, 2, 3. Maka karena ini kaidah perkalian dan dipesan nih, kata kuncinya secara bersamaan ya. Maaf, secara bersamaan, kita ulang dulu di sini. Ini secara bersamaan gitu ya. Maka kita bisa dapat menggunakan kaidah perkalian. Nah, banyaknya variasi box, ya udah yang namanya kaidah perkalian tinggal kalian perkalikan aja 1 dikali 4 dikali 3, maka menjadi 12 jenis gitu ya. Nah, selanjutnya ya, bagaimana jika nasinya ada ayam goreng, ada jeruk, pisang? Kalau kita buat diagram pohonnya, maka akan seperti ini teman-teman ya. Jadi banyak banget dan itu akan memerlukan waktu yang sangat banyak tentunya. Makanya kenapa tidak digunakan diagram pohon, karena kurang efektif gitu. Nah, selanjutnya kita ke kaidah penjumlahan. Ini digunakan pada suatu kejadian yang dapat dikerjakan dengan beberapa cara, tetapi cara-cara ini tidak dapat dikerjakan pada waktu yang bersamaan. Nah, kata kuncinya tidak pada waktu yang bersamaan ya. Contohnya, Pak Anton selalu menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat kerja. Ia memiliki 2 sepeda motor dan 1 sepeda untuk pergi bekerja. Berapa banyak cara Pak Anton dapat pergi bekerja gitu ya. Nah, pada pembahasannya kan banyak pilihan sepeda motor itu ada 2 ya, yaitu tadi motor sama sepeda gitu ya. Banyaknya pilihannya sepeda yaitu ada 1 ya. Maka karena Pak Anton ini tidak mungkin dong orang menggunakan kendaraannya sekaligus ya, maka masa ini penerapannya menggunakan kaidah penjumlahan. Jadi banyaknya cara Pak Anton yaitu 2 ditambah 1 yaitu 3 cara doang gitu ya.
Bayangin ketika orang bisa bawa motor sama sepeda sekaligus, ya nggak akan mungkin juga gitu ya. Makanya dia hanya menggunakan satu dan tidak bisa bersamaan gitu. Hanya bisa menggunakan sepeda motor pertama dan sepeda motor yang kedua gitu ya. Oke, lanjut. Uji kemampuan diri. Nah, di sini penting ya. Mula-mula ada 3 calon dan 2 calon perempuan yang akan dijadikan ketua kelas. Namun kemudian ada 1 calon yang mengundurkan diri. Berapa banyak calon ketua kelas yang dapat dipilih? Pertanyaan yang kedua adalah, ada 5 orang anak yang akan berfoto bersama-sama, 3 di tempat penobatan, juara 1, 2, dan 3. Jika salah seorang diantaranya harus selalu ada dan selalu menempati tempatnya juara yang pertama, maka banyaknya foto yang berbeda yang mungkin tercetak adalah, nah, oke. Sekarang kalau misalkan persoalannya seperti ini gitu ya. Sebentar. Oke. Yang pertama, itu kita lihat dulu nih, ada 3 calon laki-laki gitu ya, ditambah dengan 2 calon perempuan, maka dia akan bernilai 5. Kenapa 5? Karena ketua kelas ini hanya bisa sendiri dong, nggak bakal bisa dia dengan waktu yang bersamaan, apalagi 2 orang ketua kelas gitu ya. Makanya kita menggunakan yang apa namanya, karena tidak bersama-sama ya, karena tidak sama-sama, karena tidak bersama-sama nih, karena tidak bersama-sama, maka kita menggunakan apa? Kaidah penjumlahan gitu ya. Maka menggunakan kaidah penjumlahan, itu logikanya ya. Penjumlahan. Nah, tinggal kalian tambahkan aja. Maka kalau misalkan dia ada 1 yang mengundurkan diri, maka tinggal dikurang sama dengan 4 gitu ya. Jadi banyaknya calon ada 4. Maaf, ini agak sedikit ini ya. Jadi banyak calon ada 4. Oke, seperti itu ya. Yang kedua, ada 5 orang anak akan berfoto bersama-sama 3 kali pengobatan. Oke, ini ada juara 1 gitu ya. Juara 1, ini ada juara 2 gitu ya. Di sini ada juara 3. Kita lihat, jika salah seorang di antaranya ini harus bersama-sama nih, kata kuncinya ini ya. Kata kuncinya bersama-sama. Kalau bersama-sama berarti kita akan menggunakan yang namanya kaidah perkalian ya. Kaidah perkalian. Nah, misal ya, ini ada 5 orang. Juara 1 pasti ada 1 anak dong. Nggak bakal mungkin 5 ya. Nah, tapi di juara 2 kesempatannya ada berapa anak? Ada 4, karena yang awalnya 5 dipakai untuk juara 1, maka sisanya ada 4. Nah, karena juara 1 juara 2 itu udah dipakai ya, maka sisanya berapa anak dari 5? Ya, berarti kan kalau di sini 1, di sini 1 ya, juara 1-nya 1, juara 2-nya 1, maka di sini berarti sisa 3 anak. Nah, karena kemungkinan gitu ya, maka tinggal kalian kalikan 1 dikali 4 dikali 3, maka 1 kali 4 dikali 3 sama dengan, ya udah berarti ada 12 cara gitu ya. Jadi gitu ya, kalian bisa buat jadi caranya gitu, ada 12. Oke, selanjutnya ini ya, kita bisa skip yang ini karena udah tahu gitu ya caranya. Permutasi dan kombinasi gitu ya. Biasanya kalau kita melihat bahwa 2 faktorial sama dengan 2, 1 faktorial sama dengan 1 lah, 0, apakah 0? Teacher, 0 sama dengan 1. Kita langsung bingung gitu ya sebagai siswa, tapi gampang kok. Ntar kita akan bahas. Begitu juga dengan meme ini ya, 2 kali 5, tapi temannya itu tanda seru, bukan perintah. Jawabnya si anak ini benar gitu ya, karena emang bukan perintah gitu. Nah, sebenarnya ini kita menggunakan namanya notasi faktorial. Apa sih notasi faktorial itu? Jadi, notasi faktorial merupakan operasi hitung dengan cara mengkalikan semua bilangan asli tertingginya sampai dengan angka 1 gitu ya. Oke. Sejarah faktorial ini digunakan untuk menghitung permutasi setidaknya sejak abad ke-12 oleh para sarjana matematika di India, dan pada tahun 1677 gitu Fabian Statement itu mendeskripsikan faktorial yang ditetapkan pada mengubah dering, seni musik yang melibatkan dering dari banyak lonceng yang disetel gitu ya. Nah, notasi faktorial ini adalah notasi yang digunakan menyatakan perkalian bilangan asli yang digunakan. Contohnya apa nih maksudnya? Jika ada n faktorial sama dengan n dikali n dikali n kurang dikali n dikurang 2 dikali 3 dikali 2 dikali dengan 1 ya gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, ini maaf ya. Ini agak dihapus gitu ya. Oke. Selanjutnya kalau kita lihat 5 faktorial kayak tadi ya. Wow, berarti
5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 gitu ya. Angka tertingginya 5 dan yang sampai dengan angka 1 gitu ya maksudnya. Oke. Selanjutnya coba tentukan hasil dari 5 faktorial dikurang 3 faktorial. Terus 5 faktorial tambah 3 faktorial, terus 5 faktorial dikali 3 faktorial dan 6 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang bagian 1 sama 4-nya aja. Kalian bisa nyoba bagian 2 sama 3-nya ya. Bagian satunya 5 faktorial berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikurang dengan 3 dikali 2 dikali 1 gitu ya. Maka ini waduh, ini 20, ini 6. Maka berapa? 120 dikurang dengan 6, maka hasilnya adalah 114 gitu ya. Oke. Nah, untuk yang nomor 4 ini agak berbeda gitu ya. 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Gimana? Kalau kita ngelihat angka yang paling kecil, kita akan berhenti di situ faktorialnya. Maka 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Sampai situ aja. Kenapa 3 faktorial? Sama aja ntar 3 dikali 2 dikali 1. Maksudnya gimana? Kita akan coba jabarin yang paling panjang terlebih dahulu ya. Oke, 3 dikali 2 dikali 1. Ini faktorialnya hilang deh, anggap aja hilang gitu ya. Ini anggap aja hilang. Per gitu ya. 3 dikali 2 dikali 1. Toh ini akan dicoret-coret juga nantinya gitu ya. Maka tinggal 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 30 dikali 4 sama dengan 120 gitu ya. Makanya kenapa hanya kalian bisa buat 6 kali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Di bawahnya ya udah tetap aja 3 faktorial gitu ya. Oke. Selanjutnya, pembuktian bahwa 0 faktorial itu adalah 1. Bagaimana cara pembuktiannya? Kita biasanya akan mendapatkan sebuah percobaan ya, misalkan 3 faktorial itu kan 3 dikali 2 dikali 1 ya. Atau bisa kita tulis dengan 3 dikali 2 faktorial. Kalau tadi 5 faktorial, oh yang tadi ya, maka 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2. Tapi ini bisa kita ubah menjadi 5 dikali 4 faktorial. Nah, bagaimana kalau 10 faktorial gitu ya? 10 faktorial itu sama dengan 10 dikali 9 faktorial. Di mana kita bisa membuat bahwa n faktorial ini sama dengan n dikali n min 1 faktorial. Jikalau kita masukkan 1 faktorial, maka sama dengan 1 faktorial sama dengan 1 dikali 1 dikurang 1 faktorial. Maka 1 faktorial kan hasilnya 1 ya. Jadi 1 sama dengan 1 dikali 0 faktorial. Maka 1 dikali 0 itu hasilnya 0. Maka jadi 0 faktorial itu sama dengan 1 gitu ya. Gampang ya. Oke. Ini bisa kalian catat juga ya, atau kalian screenshot itu boleh ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Tentukan nilai n jika gitu ya. N faktorial sama dengan 720. Yang kedua, n faktorial sama dengan n dikurang 2 faktorial sama dengan 12. N faktorial per n min 2 faktorial gitu ya sama dengan 42. Dan yang nomor 4, n dikurang 1 faktorial sama dengan n plus 1 faktorial sama dengan 1 per 30. Gimana caranya? Oke, kita mulai ya. Kalau misalkan untuk nomor 1 ini gitu ya, kita kan akan mempunyai yang namanya 720 gitu ya. Kita harus ingat terlebih dahulu bahwa nih, ingat dulu ya. Kita hapus dulu deh. Bahwa notasi faktorial itu n faktorial sama dengan n dikali n min 1 dikali n min 2 sampai dengan dikali 2 dikali 1, dimana si n ini harus bilangan asli, yang dimana kalau misalkan kita ketemu minus itu nggak boleh gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membuat bahwa nomor 1 ini si 720 jikalau dibagi 1 itu akan menghasilkan 720. Bagaimana caranya? Si bagian akhir ini itu akan menjadi 1. Kita akan mencoba dari yang awalnya pembagiannya 1, maka kita akan coba menjadi pembagiannya 2. Maka hasilnya 360. Nah, 360 lagi karena belum menjadi 1 ya. Maka kita bagi lagi menjadi 3 gitu ya. Naik, semakin naik gitu ya. 360 dibagi 3 berarti hasilnya 120. Masih belum 1, kita bagi lagi 120 dibagi 4, makin naik lagi pembaginya ya. Maka menjadi 30. Belum 1, kita bagi lagi. Pembaginya naik lagi menjadi 5. Hasilnya adalah 6. 6 belum jadi 1. Oke, kita naikin lagi pembaginya menjadi 6, maka hasilnya 1. Nah, oleh karena itu ya, kalau kita lihat karena dia hasilnya adalah 1
dikali 2 gitu, dikali 3, dikali 4, dikali 5, dikali 6, itu hasilnya 720. Maka angka tertingginya ini kan 6 ya, maka 6 faktorial sama dengan 720. Kita dapat simpulkan bahwa n ini adalah sama dengan 6 gitu ya. Oke ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 2 gitu ya. Untuk nomor 2 kita lanjut. Nomor 2 ini butuh trik juga. Kita harus paham yang penting notasi faktorialnya, dimana ini ada n faktorial dibagi n-2 faktorial sama dengan 12 ya. Nah, bagaimana caranya si n faktorial ini gitu ya menjadi n-2 nih? Di sini ada caranya ya. Maka kita rubah nih menjadi n dikali n-1 dikali n-2. Jangan lupa ada faktorialnya, walaupun ke belakang gitu terus, maka akan menjadi faktorialnya ya. Jadi n-2 faktorial sama dengan 12. Maka ini bisa kita coret ya. Maka tinggal n dikali n-1 sama dengan 12. N dikali n maka n kuadrat, n dikali min 1 maka min n gitu ya, sama dengan 12. Nah, ini pindah ruas nih. N kuadrat min n min 12. Ayo, ada yang tahu faktorisasi persamaan kuadrat? Ya, betul ya. Kita buat gini. Kalau misalkan dikali gitu ya menjadi minus 12. Kalau misalkan ditambah itu hasilnya minus 1. Dikali 4 dikali 3. Yang mana positif, yang mana negatif? Yang negatif itu yang di 4 ya. Maka n min 4 sama n plus 3 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kita mencari nilai n-nya. N min 4 sama dengan 0, maka n sama dengan 4. N plus 3 sama dengan 0, maka n sama dengan min 3 gitu ya. Oke. Nah, karena tadi bilang bahwa n ini bilangan asli, maka tidak mungkin yang menggunakan negatif 3, karena negatif 3 bukan bilangan asli tapi bilangan bulat negatif gitu ya. Jadi jelas bahwa n sama dengan 4 gitu. Oke. Nah, selanjutnya soal nomor 3 gitu ya. Oke, soal nomor 3 juga sama aja sebenarnya triknya gitu ya. Enggak jauh beda dengan nomor 2. Kalian bisa kerjakan sendiri. Di sini saya akan coba di nomor 3, boleh deh, nggak apa, 3 deh. Ya, kita coba. N sama dengan n-2 aksen faktorial, maaf, 42. Maka n dikali n-1 n-2 faktorial per n-2 faktorial sama dengan 42. Ini coret, maka tinggal n kuadrat min n ya. Ini kita langsung aja ya, sama dengan 42. Maka n kuadrat min n min 42 sama dengan 0. Jikalau dikali itu hasilnya minus 42, jikalau ditambah itu hasilnya minus 1. Ya, berarti 6 sama 7, tapi yang ini sama yang 7 ya. Maka di sini kita buat n min 7 ya, ini min sama n plus 6 sama dengan 0. Jadi n sama dengan 7, n sama dengan minus 6. Maka n sama dengan 7 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini nggak masalah juga gitu ya. Yang penting kalian tahu bahwa negatif ini berarti yang kita turunkan nanti yang ini gitu ya. Jadi n-1 faktorial per gitu ya, ini nomor 4, n plus 1 dikali dengan n dikali dengan n min 1 faktorial gitu ya, sama dengan 1 per 30. Ini bisa kita coret, maka tinggal 1 per n plus 1 dikali n gitu ya. Maaf, agak sedikit error, belum disetting sebenarnya, ini baru install ulang. Dikali n sama dengan 1 per 30. N dikali n maka 1 per n kuadrat ditambah 1 dikali n maka n sama dengan 1 per 30. Kita lanjut lagi, maka ini bisa kita buat menjadi 1 per n kuadrat plus n minus 1 per 30 sama dengan 0. Ini bisa kita asumsikan nih ya, maaf. Nah, ini bisa kita asumsikan menjadi n kuadrat plus n sama dengan minus 30 sama dengan 0. Maka n plus n min 6 n plus 6 n min 5 ya, seperti ini. Maka n sama dengan minus 6, n sama dengan 5. Jelas bahwa kita akan pilih yang n sama dengan 5 gitu ya.
Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.